Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rida Afrilani, dan rekan saya Revina Putri Wulandari. Di video kali ini, saya dan rekan saya akan membahas sedikit bab 5 teori akuntansi mengenai konsep laba, pengakuan, dan penandingan pendapatan. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita langsung ke pembahasannya. Perlu kita ketahui, munculnya pelaporan laba sebagai sumber utama bagi pengambilan keputusan investor telah didokumentasikan dengan baik. Namun, terdapat perbedaan penentuan laba dalam bidang ekonomi dan akuntansi, sehingga terdapat dua pandangan dalam penentuan laba, yaitu pendekatan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Rekonsiliasi di antara kedua pandangan tersebut menyebabkan munculnya beberapa pertanyaan akan hal laba, seperti bagaimanakah sifat laba itu sendiri, serta kapankah suatu laba perusahaan harus dilaporkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sifat dari suatu laba. Dapat memiliki berbagai bentuk. Misalnya, menurut Bedford, sejumlah literatur biasanya membahas tiga konsep dasar laba, yaitu laba psikis, yang mana laba ini mengacu pada pemenuhan keinginan manusia. Kedua, ada laba uang atau money income. Laba ini mengacu pada peningkatan valuasi atau perkiraan nilai sumber daya keuangan. Dan yang ketiga, ada laba real atau real income, di mana laba ini mengacu pada peningkatan kekayaan ekonomi. Ketiga konsep ini semuanya penting, namun masing-masing memiliki satu atau beberapa masalah implementasi. Pengukuran laba psikis sulit dilakukan karena keinginan manusia tidak bisa dikuantifikasi dan dipenuhi pada berbagai tingkatan. Kemudian, laba uang mudah diukur tetapi tidak mempertimbangkan perubahan dan nilai unit moneter, sehingga konsekuensi ekonom memutuskan untuk perhatiannya pada penentuan laba real yang berfokus pada peningkatan kekayaan ekonomi. Selanjutnya ada pembahasan mengenai konsep-konsep pengelolaan modal atau laba. Terdapat dua konsep pengelolaan modal yang utama, yaitu pengelolaan modal keuangan dan pengelolaan modal fisik. Pengelolaan modal keuangan terjadi ketika jumlah finansial atas aset neto suatu perusahaan pada akhir periode melebihi jumlah finansial atas aset neto pada awal periode, tidak termasuk transaksi-transaksi dengan pemilik. Sedangkan pengelolaan modal fisik menjelaskan bahwa imbal hasil atas modal atau laba terjadi ketika kapasitas produktif fisik suatu perusahaan di akhir periode melebihi kapasitas produktif fisiknya di awal periode. Konsep ini juga menjelaskan bahwa laba hanya diakui setelah memberikan penggantian fisik atas aset-aset operasi. Untuk kedua konsep tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan utama dari kedua pengelolaan modal tersebut terletak pada perlakuan terhadap kenaikan nilai dari aset yang dimiliki, holding gain, dan penurunan nilai dari aset yang dimiliki, holding loss. Dalam konsep pengelolaan modal fisik, memperhitungkan holding gain dan holding loss sebagai imbal hasil atas modal dan tidak menyertakannya ke dalam perhitungan laba. Sedangkan dalam konsep pengelolaan modal keuangan, holding gain dan holding loss dianggap sebagai imbal hasil atas modal dan menyertakannya ke dalam perhitungan laba. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akuntansi nilai kini. Pendekatan paling umum untuk pengukuran nilai kini adalah harga masuk atau biaya penggantian, nilai keluaran atau harga jual, dan nilai sekarang yang terdiskonto atas ekspektasi arus kas di masa depan. Adapun sedikit penjelasan dari masing-masing pendekatan tersebut, dimulai dari pendekatan harga masuk atau biaya penggantian. Untuk menentukan laba dengan pendekatan ini, pendapatan ditandingkan dengan biaya kini untuk mengganti aset. Konsekuensinya, laba dapat didistribusikan ke para pemilik tanpa menurunkan nilai kapasitas fisik untuk melanjutkan operasi di masa depan. Lalu ada pendekatan nilai keluaran atau harga jual. Penilaian ini menuntut adanya penilaian terhadap masing-masing aset dari suatu pandang pelepasan. Setiap aset akan dinilai berdasarkan harga jual yang akan direalisasi jika perusahaan memilih untuk melepaskannya. Kemudian yang terakhir ada pendekatan nilai sekarang yang terdiskonto. Nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima dari
dari suatu aset adalah nilai relevan aset atau liabilitas yang harus diungkapkan dalam laporan posisi keuangan. Ada nilai kini dan model akuntansi historis. Walaupun model akuntansi saat ini sangat tergantung dengan biaya historis, pernyataan-pernyataan dan memorandum diskusi terbaru yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standard Board menunjukkan pergerakan ke arah penyediaan informasi nilai yang lebih kekinian. Adapun beberapa contohnya, ada SFAS nomor 33 menjelaskan tentang menetapkan pedoman bagi pelaporan informasi biaya kini tambahan untuk aset-aset tertentu oleh perusahaan yang sahamnya diperdagangkan ke publik. Lalu ada SFAS nomor 115 menjelaskan bahwa investasi dalam instrumen keuangan tertentu dilaporkan dengan nilai wajar. Kemudian ada SFAS nomor 157 menjelaskan untuk menentukan bagaimana mengukur nilai wajar. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang laba ekonomi versus laba akuntansi. Akuntansi berbasis transaksi kontras dengan konsep laba ekonomi dalam hal penentuannya, yang mana laba akuntansi ditentukan hanya dengan mengukur nilai aset neto yang tercatat saja, tidak termasuk transaksi modal dan dividen selama periode tersebut. Konsep laba akuntansi umumnya tidak berupaya untuk menetapkan nilai yang diharapkan pada perusahaan atau melaporkan dalam ekspektasi nilai aset atau liabilitas. Adapun menurut Edward dan Bell, beranggapan 4 jenis laba dapat dipisahkan, yaitu yang pertama, keuntungan operasi saat ini yang merupakan kelebihan pendapatan penjualan atas daya kini dari input yang digunakan dalam produksi dan kemudian dijual. Kedua, penghematan biaya yang bisa direalisasi yang merupakan kenaikan harga atas aset-aset yang dimiliki selama periode tersebut. Ketiga, penghematan biaya yang direalisasi yang merupakan selisih antara biaya historis dan harga beli kini atas barang yang dijual. Keempat, keuntungan modal yang direalisasi yang merupakan kelebihan hasil penjualan atas biaya historis dari pelepasan atas aset-aset jangka panjang. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai pengakuan pendapatan. Tahun 1964, American Accounting Association Committee on Realization merekomendasikan konsep realisasi dapat diperbaiki jika kriteria berikut ini diterapkan. Yang utama, pendapatan harus dapat diukur, kemudian pengukurannya harus diverifikasi oleh transaksi pasar eksternal dan peristiwa krusialnya dalam proses penerimaan pendapatan tersebut. Adapun elemen penting dalam rekomendasi tersebut adalah pengujian yang krusial, di mana pengujian ini menghasilkan pengakuan pendapatan yang terjadi pada berbagai waktu untuk organisasi-organisasi yang berbeda. Setelah kita membahas sedikit pengakuan pendapatan, selanjutnya kita akan membahas alternatif titik-titik pengakuan pendapatan. Terdapat 5 alternatif dalam pengakuan pendapatan. Pertama, pendapatan diakui pada selama proses produksi. Artinya, perusahaan mengakui pendapatan dan laba bruto di setiap periodenya berdasarkan progres konstruksi. Metode ini digunakan dalam akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang seperti konstruksi jalan, kapal, dan bendungan. Kedua, pendapatan diakui saat penyelesaian produksi. Artinya, pemenuhan kewajiban dipandang selesai ketika barang yang selesai diproduksi disisihkan untuk pelanggan. Ketiga, pendapatan diakui saat jasa telah diberikan. Dalam kontrak jasa atau layanan realisasi umumnya harus dikaitkan dengan pelaksanaan jasa atau layanan, dan pendapatan umumnya harus diakui dari waktu ke waktu. Keempat, pendapatan diakui saat kas diterima. Dalam situasi ini, penerimaan pendapatan secara penuh diragukan sehingga pengakuan pendapatan ditunda sampai kas diterima. Kelima, pendapatan diakui saat terjadinya beberapa peristiwa. Dalam hal ini, tidak ada kontrak yang mengikat atau hak untuk membatalkan, maka perusahaan dapat memutuskan bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak memperoleh kendali atau hak atas produk sampai periode pengesahan dokumen telah dilalui. Oke, tadi adalah penjelasan sedikit mengenai alternatif pengungkapan pendapatan. Selanjutnya, Financial Accounting Standard Board (ASC) nomor 606 mengharuskan sejumlah perusahaan untuk memberikan berbagai pengungkapan mengenai pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak-kontrak pelanggan yang berisi kontrak-kontrak dengan pelanggan, pendapatan dan penurunan nilai diakui, penilaian
penilaian penting dan perubahan dalam penilaian tersebut, serta aset-aset yang diakui dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memenuhi kontrak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Revina Putri Wulandari. Selanjutnya itu ada FASB topik 606. Prinsip utama dari topik 606 itu adalah keharusan suatu perusahaan mengakui pendapatan agar dapat menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan perusahaan akan menjadi haknya sehubungan dengan pertukaran barang atau jasa tersebut. FASB ASC topik 606 itu mengubah pedoman pendapatan berbasis aturan menjadi berbasis prinsip. Pedoman tersebut itu berlaku untuk kontrak-kontrak dengan pelanggan demi menyediakan barang atau jasa. Untuk mencapai prinsip utama itu terdapat 5 proses langkah yang harus digunakan. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak-kontrak dengan pelanggan. FASB ASC 606 itu mengidentifikasi kontrak sebagai perjanjian yang memiliki karakteristik-karakteristik berikut. Yang pertama, terjadi di antara dua pihak atau lebih, kemudian menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan, dan yang ketiga, terjadi dalam bentuk perjanjian tertulis, perjanjian verbal, atau perjanjian yang tersirat dalam praktik-praktik sehari perusahaan saat menjalankan usahanya. Kemudian, jika syarat-syarat kontrak yang ada itu diubah di kemudian hari, maka telah terjadi modifikasi kontrak. Modifikasi kontrak itu dapat berupa perubahan terhadap cakupan kontrak, harga kontrak, ataupun keduanya. Ketika hal ini terjadi, perusahaan itu dapat memperhitungkan sebagai kontrak baru ataupun sebagai amandemen terhadap kontrak awal. Perusahaan dapat memperhitungkan modifikasi kontrak sebagai kontrak baru apabila barang atau jasa yang dijanjikan itu berbeda, dan apabila perusahaan itu memiliki hak untuk menerima sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual barang atau jasa yang dijanjikan tersebut secara terpisah. Langkah kedua itu adalah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Pada transaksi pendapatan, itu dapat terjadi satu atau lebih kewajiban pelaksanaan. Dalam kasus yang mana satu perusahaan berjanji mentransfer lebih dari satu barang atau jasa kepada pelanggan, perusahaan memperhitungkan masing-masing barang atau jasa yang dijanjikan sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah jika barang atau jasa itu tersebut berbeda, atau serangkaian barang atau jasa yang berbeda tetapi secara substansial sama dan memiliki pola transfer yang sama. Menurut FASB ASC 606, barang atau jasa yang dianggap berbeda itu jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, pelanggan dapat menerima manfaat dari barang atau jasa secara terpisah maupun dengan sumber daya lainnya yang tersedia bagi pelanggan. Kemudian, janji untuk mentransfer barang atau jasa yang bisa dipisahkan dari janji-janji lainnya dalam kontrak. Langkah yang ketiga itu adalah menentukan harga transaksi. Harga transaksi itu dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya. Perusahaan itu harus mempertimbangkan berbagai dampak dari faktor-faktor berikut dalam menentukan harga transaksi. Faktor yang pertama itu adalah imbalan variabel. Imbalan variabel itu adalah jumlah imbalan yang diterima bervariasi berdasarkan suatu kontrak karena adanya komponen seperti diskon, rabat, pengembalian dana, poin konsesi harga, bonus kerja, dan lain-lain. Faktor yang kedua itu adalah pembatasan estimasi terkait imbalan variabel. Perusahaan itu hanya akan mengalokasikan imbalan variabel jika ada jaminan bahwa jumlah imbalan tersebut itu akan menjadi hak perusahaan. Perusahaan itu harus mengakui estimasi imbalan variabel di akhir setiap periode pelaporan untuk mencerminkan setiap perubahan. Faktor yang ketiga itu adanya komponen pendanaan yang signifikan. Perusahaan itu harus memperhitungkan nilai waktu uang jika kontraknya itu melibatkan komponen pendanaan yang signifikan. Untuk menentukan apakah komponen tersebut signifikan, perusahaan itu dapat mempertimbangkan semua fakta dan kondisi yang relevan termasuk selisih di antara imbalan yang dijanjikan dengan nilai tunai yang akan dibayarkan pelanggan, dampak gabungan dari imbalan yang dijanjikan, dan nilai tunai yang akan diberikan pelanggan. Lamanya perkiraan waktu antara pengiriman barang
atau jasa dengan penerimaan imbalan serta suku bunga yang berlaku. Ketika komponen pendanaan terbukti ada, perusahaan itu akan melaporkan dampak-dampak dari pendanaan tersebut sebagai beban atau sebagai pendapatan bunga. Faktor yang keempat itu adalah imbalan non-kas, dan faktor yang kelima itu adalah utang imbalan kepada pelanggan. Utang imbalan kepada pelanggan itu dapat mencakup diskon tunai, diskon volume, maupun sampel produk atau jasa secara gratis. Langkah yang keempat itu adalah mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. FASB-ASC topik 606 mendefinisikan harga jual berdiri sendiri itu sebagai harga yang mana suatu entitas akan menjual barang atau jasa yang dijanjikan secara terpisah kepada pelanggannya. Jika harga jual terpisah tidak bisa teramati, maka perusahaan harus mengestimasikannya dengan menggunakan salah satu dari ketiga metode, yaitu ada pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan, ada pendekatan perkiraan biaya dan margin, dan ada pendekatan residual. Pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan yaitu adalah mengevaluasi pasar di antara perusahaan menjual barang atau jasa dan mengestimasi harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan di pasar itu atas barang atau jasa tersebut. Terus pendekatan perkiraan biaya dan margin itu adalah memprediksi perkiraan biaya yang terkait dengan memenuhi kewajiban pelaksanaan dan kemudian menambahkan margin yang sesuai atas barang atau jasa tersebut. Pendekatan residual yaitu mengurangkan jumlah dari harga jual terpisah yang dapat diamati dari barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan total harga transaksi untuk mendapatkan estimasi harga jual terkait kewajiban pelaksanaan yang belum diselesaikan. Jumlah yang dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan yang telah terpenuhi itu harus diakui sebagai pendapatan atau sebagai pengurang pendapatan pada periode di mana perubahan harga transaksi terjadi. Selanjutnya, langkah kelima itu adalah mengakui pendapatan ketika atau bersamaan saat perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan. Barang atau jasa itu dianggap telah ditransfer ketika atau bersamaan saat pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut. Pelanggan dikatakan mengendalikan barang atau jasa itu ketika pelanggan memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh semua manfaat yang tersisa dari barang atau jasa tersebut. Kemudian, dalam mengukur progres terhadap penyelesaian pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Perusahaan dapat mentransfer kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Perusahaan yang mentransfer kendali atas barang atau jasa sepanjang waktu itu maka dikatakan memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika salah satu kriteria berikut itu terpenuhi. Yang pertama, pelanggan itu mengendalikan aset-aset saat aset tersebut diciptakan atau ditagihkan melalui kinerja entitas berdasarkan kontrak. Terus yang kedua, pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari kinerja entitas selagi entitas tersebut memenuhi kewajibannya. Terus yang ketiga, itu kinerja perusahaan tidak menciptakan aset penggunaan alternatif bagi perusahaan dan perusahaan memiliki hak atas imbal hasil yang dipaksakan terkait penyelesaian kewajiban pada saat itu. Sedangkan jika transfer kendali dilakukan pada waktu tertentu, maka perusahaan itu perlu mempertimbangkan indikator-indikator yang menunjukkan adanya transfer kendali, yaitu perusahaan memiliki hak saat ini atas imbalan untuk aset tersebut, kemudian pelanggan memiliki hak hukum atas aset tersebut, perusahaan telah mentransfer kepemilikan fisik aset tersebut, kemudian pelanggan memiliki resiko kompensasi yang signifikan atas kepemilikan aset tersebut dan pelanggan itu telah menerima aset tersebut. Kemudian itu ada mengukur progres dalam penyelesaian. Itu terdapat dua metode, yaitu ada metode keluaran dan metode masukan. Metode keluaran itu adalah suatu entitas itu mengakui pendapatan dengan langsung mengukur nilai barang atau jasa yang ditransfer kepada pelanggan sampai tanggal tertentu. Sedangkan metode masukan itu adalah entitas mengakui pendapatan berdasarkan sejauh mana upayanya atau masukannya dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan dibandingkan dengan perkiraan total upaya atau masukan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan. Kemudian itu ada biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Itu ada dua, itu ada biaya inkremental dan biaya untuk memenuhi kontrak. Biaya inkremental itu adalah biaya-biaya yang tidak akan dikeluarkan perusahaan jika kontrak diperoleh.
Materi selanjutnya itu adalah situasi-situasi pengakuan pendapatan secara khusus. Yang pertama itu penjualan dengan hak untuk mengembalikan. Hak untuk mengembalikan itu dapat mencakup setiap kombinasi dari beberapa pilihan berikut, yaitu ada pengembalian dana secara penuh atau sebagian dari setiap pembayaran yang telah dilakukan, kemudian ada pengurangan yang dapat dibebankan pada jumlah yang masih belum dibayar atau yang akan dibayar ke penjual, kemudian ada penggantian dengan produk lain. Dalam situasi tersebut, pendapatan itu hanya diakui untuk barang-barang yang tidak diperkirakan akan dikembalikan. Estimasinya harus mencerminkan jumlah yang diperkirakan entitas akan dibayarkan kembali ke pelanggan dengan menggunakan metode nilai yang diperkirakan atau metode jumlah yang paling mungkin dikembalikan. Situasi yang kedua itu adalah garansi. Garansi itu ada dua, ada garansi keyakinan atau assurance warranty, yaitu adalah garansi yang menjamin bahwa produk yang dijual itu memenuhi spesifikasi yang telah disepakati. Jenis garansi ini disertakan dalam harga jual produk perusahaan. Kemudian garansi yang kedua itu adalah garansi layanan atau service type warranty, yaitu garansi ini garansi yang memberikan layanan tambahan di luar garansi keyakinan. Situasi yang ketiga itu adalah konsinyasi. Konsinyasi itu adalah perjanjian yang mana perusahaan mengirimkan produk agen tetapi memiliki kendali atas produk tersebut sampai terjadinya peristiwa yang ditentukan sebelumnya terjadi. Kemudian pendapatan dalam perjanjian konsinyasi ini harus diakui saat produk telah dijual oleh agen kepada pelanggan. Situasi yang keempat itu adalah fee dibayar di muka yang tidak bisa dikembalikan. Jika biaya dibayar di muka tidak terkait dengan transfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, maka biaya dibayar di muka tersebut merupakan pembayaran di muka untuk barang atau jasa di masa depan dan akan diakui sebagai pendapatan ketika barang atau jasa yang dijanjikan itu telah diberikan di masa depan. Kemudian situasi yang kelima itu adalah perjanjian bill and hold. Perjanjian bill and hold ini muncul ketika pelanggan ditagih atas barang-barang yang siap untuk dikirimkan tetapi perusahaan tidak mengirimkan barang tersebut ke konsumen sampai tanggal setelahnya. Kemudian situasi yang terakhir itu adalah hak untuk membeli kembali. Jika penjual masih memiliki kendali atas aset yang telah dijual dan penjual memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual, maka hal ini dicatat sebagai transaksi pendanaan. Konsekuensinya, penjual itu mencatat selisih antara harga beli kembali dengan harga jual sebagai beban bunga selama masa berlakunya kontrak. Kemudian, jika pembeli memiliki opsi untuk mengembalikan atau menjual kembali aset tersebut kepada penjual, maka opsi jual itu telah diberlakukan. Dalam menentukan perhitungan pada transaksi ini, penjual itu harus menentukan apakah pembeli akan memiliki dorongan ekonomi untuk melakukan opsi jual tersebut. Jika iya, perjanjian ini akan dilaporkan sebagai transaksi pendanaan, dan jika tidak, perjanjian ini akan dicatat sebagai penjualan dengan hak untuk mengembalikan. Dalam beberapa situasi yang mana harga beli kembali itu lebih rendah dari harga jual awal, kontrak tersebut itu akan diperhitungkan sebagai sewa dengan ketentuan FASB ASC 4840. Selanjutnya itu ada pengungkapan. Tujuan dari pengungkapan mengenai pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak-kontrak dengan pelanggan adalah untuk memberikan kecukupan informasi bagi para pengguna laporan keuangan agar dapat memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian terkait jumlah pendapatan dan kas. Informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang diperlukan itu harus diungkapkan, termasuk informasi mengenai kontrak-kontrak dengan para pelanggan, penilaian penting dan perubahan dalam penilaian tersebut, serta aset-aset yang diakui dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memenuhi kontrak. Materi selanjutnya itu adalah penandingan. Konsep penandingan itu adalah proses mengaitkan pendapatan dengan beban. Berikut adalah definisi dari biaya, beban, aset, dan kerugian. Biaya itu adalah jumlah yang dikeluarkan sebagai imbalan atas barang yang diterima atau yang akan diterima. Biaya yang terkait dengan perolehan pendapatan di masa depan itu disebut biaya belum kadaluarsa atau unexpired. Sedangkan biaya yang tidak terkait dengan perolehan pendapatan di masa depan sehingga dikurangkan dari pendapatan atau saldo laba pada periode berjalan itu disebut biaya kadaluarsa.
Kemudian ada beban. Beban itu adalah arus aset keluar atau terjadinya liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama entitas yang sedang berjalan. Dengan kata lain, beban itu dapat didefinisikan sebagai kadaluarsanya biaya yang dapat menghasilkan pendapatan. Kemudian aset itu adalah kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari sejumlah transaksi atau peristiwa di masa lalu. Kemudian itu ada kerugian. Kerugian itu adalah penurunan nilai aset dari transaksi periferal atau insidensial suatu entitas dan dari semua transaksi serta peristiwa lain yang memengaruhi entitas selama satu periode kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. Dan kata lain, kerugian itu adalah kadaluarsanya biaya yang tidak menghasilkan pendapatan. Nah, berikut ini adalah gambar hubungan antara biaya, beban, dan kerugian. Nah, biaya ini itu akan mengarah pada atau menghasilkan aset. Nah, aset ini kemudian itu bisa digunakan, bisa menghasilkan pendapatan, dan digunakan dan tidak menghasilkan pendapatan. Nah, jika digunakan dan menghasilkan pendapatan, maka itu akan muncul beban. Sedangkan jika digunakan dan tidak menghasilkan pendapatan, itu dapat menimbulkan kerugian. Sekian video penjelasan dari kami mengenai bab 5, kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.